Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Veralina Lahiu dalam channel YouTube ini. Saudara, kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube ini, di mana saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan ini, dari tanggal 27 Oktober sampai 2 November 2024, yaitu dalam bacaan firman Mazmur pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di saat ini kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami masih boleh menikmati setiap anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan berkenan memberkati kami, supaya kebenaran firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan ini memberikan pedoman bagi kami, dan supaya dapat mengarahkan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lampangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita boleh ada di minggu akhir bulan Oktober, dan kita masuk
di bulan November ya. Luar biasa saudara-saudara, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan tema yang diangkat dari bacaan ini adalah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara, luar biasa. Kitab Mazmur ini dikatakan dari Daud, berarti ini adalah Mazmur Daud ya. Karena di awal jelas mengatakan dari Daud. Jadi Mazmur ini merupakan karya dari Daud. Nah, saudara-saudara, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan dan mengapa Mazmur ini ditulis ya. Teks hanya memberi petunjuk kepada kita bahwa Mazmur ini muncul dari seorang yang hidup dalam persekutuan yang sangat dekat dengan Tuhan, yang menyadari dosa-dosanya, namun yang juga yakin bahwa kasih setia Tuhan melebihi segalanya, serta ia meminta Tuhan untuk mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di Mazmur 25 ini mengisahkan betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Daud. Di sini jelas ya, dikatakan di ayatnya yang ke-17 ya, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ayat 18, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Di sini kita bisa melihat saudara bahwa luar biasa apa yang dialami oleh seorang Raja Daud. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mengingat ya cerita bagaimana Daud ini mengalami pergumulan saat ia jatuh dalam dosa ketika ia harus membunuh Uria dan mengambil istri Uria, Betseba, saudara-saudara. Kita tahu bersama bahwa apa yang terjadi pada keluarga Daud ya, Tuhan mendatangkan malapetaka atas dosa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu kisah bagaimana Daud ini dibenci oleh anaknya sendiri, Absalom. Bahkan Absalom mengkudeta ayahnya. Dia mau melengsarkan Daud, menggantikan posisi Daud menjadi raja pada waktu itu dengan sebuah pengkhianatan. Ya, dari kisah ini kita bisa mengetahui bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh Daud, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Ya, sehingga kita melihat bagaimana banyak yang membenci Daud, yang memusuhi Daud, bahkan termasuk anaknya sendiri, saudara-saudara. Ya, yang marah kepada Daud, benci sampai akan membunuh Daud, saudara. Ya, tapi luar biasa. Daud dalam keadaan yang demikian, saudara-saudara, ya, Daud mengambil sikap untuk datang dalam doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kendati pun Daud dalam pergumulan, dalam kesukaran, dalam kesulitan, ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud dalam keadaan dan kondisi bergumul, pergumulan, persoalan, masalah yang hebat yang datang pada Daud, ya, tetapi luar biasa apa sikap yang diambil oleh seorang Daud, oleh seorang raja. Dia datang pada Tuhan di dalam doanya. Makanya saudara, dalam pergumulan yang dihadapi oleh Daud di Mazmur 25 ini merupakan doa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Luar biasa. Makanya saudara, kalau orang dalam pergumulan, dalam persoalan, ya, jangan orang datang Pak Birman, ya. Kalau orang datang Pak Birman, satu kampung langsung tahu tompe pergumulan dan tompe persoalan. Apalagi kalau ada orang-orang yang nyak senang dengan orang, ya,
sok-sok asik di muka, padahal munafik, saudara. Ya, cerita langsung semua langsung dapat tahu. Nah, tapi luar biasa Daud ketika dia bergumul dengan Tuhan. Mungkin selain pergumulan yang saya ceritakan tadi, mungkin ada pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh Daud. Tapi sikap dari seorang Raja Daud ketika dia menghadapi pergumulan, kesukaran, persoalan, kesulitan dalam kehidupannya, sikap yang dia ambil adalah dia datang di hadapan Tuhan dalam doanya kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam doa ini kita melihat Daud mengatakan, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini Daud bilang, "Kepadamu kuangkat jiwaku." Saudara, kadang di dalam ibadah orang ada gerakan-gerakan fisik ya. Kalau misalnya dalam kegiatan ibadah KPI, ibadah kreatif ya, kadang kita orang suka angkat tangan ya, toh haleluya haleluya ya, kadang kita orang suka angkat tangan, saudara. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam ibadah, dalam doa ya, orang bukan hanya gerakan fisik yang ada, saudara. Bukan hanya sekedar angkat tangan, tapi orang juga harus mengangkat hati kita kepada Tuhan. Artinya apa? Di dalam persekutuan, dalam ibadah, orang mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang Daud mau bilang, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Ada dalam kesungguhan ketika dia datang di hadapan Tuhan, yang main-main, saudara. Ya, makanya ketika menghadap Tuhan ini bukan hanya persoalan luar. Ya, bukan hanya persoalan angkat tangan, saudara. Bukan hanya persoalan haleluya. Tapi bagaimana sikap hati kita? Ya, apakah orang cuma angkat tangan, merhati, nyanak terangkat untuk Tuhan, nyanak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya kadang-kadang dalam persekutuan ada banyak orang main-main dalam ibadah, saudara. Tidak serius dalam ibadah. Ya, dalam persekutuan, dalam ibadah banyak yang cuma bercerita, banyak yang cuma main handphone. Nyanak mengangkat jiwa untuk Tuhan, nyanak mengangkat hati untuk Tuhan. Karena dalam persekutuan tidak serius, saudara-saudara. Tidak sungguh-sungguh. Tapi Daud, dia datang di hadapan Tuhan dalam kesungguhannya. Bahkan Daud bilang, "Allahku, kepadamu aku percaya." Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Daud mengatakan bukan hanya believe, tapi I trust. Ya, artinya bukan hanya sekedar percaya, tetapi Daud berserah dalam kepercayaannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Karena nyandak guna torang datang pa Tuhan dalam doa kalau torang nyandak ada iman. Kalau torang nyandak percaya, nyandak guna, saudara. Buat apa kita berdoa pa Tuhan kalau torang nyandak percaya? Makanya Daud bilang, "Ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya." Daud sangat mempercayai Tuhan. Daud sangat mengimani Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, buat apa orang berdoa kalau tidak dilandasi dengan kepercayaan? Beberapa waktu yang lalu kita baca cerita tentang bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sembuh karena imannya, karena kepercayaannya. Luar biasa, saudara. Dia percaya, asal ku jama jubahnya aku pasti sembuh. Saudara, kalau datang ke Tuhan kontrolnya percaya bagaimana, saudara? Ya, dalam keadaan sakit orang berdoa, banyak. So berdoa Tuhan sembuhkan, banyak bye-bye. Oh Tuhan, bagaimana ini? Tuhan akan nyanda. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara-saudara. Ya, makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau kita datang dalam doa kepada Tuhan, kita ada iman kepada Tuhan. Ya, orang mesti percaya. Seperti Raja Daud. Ya, Daud yakin
bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Daud percaya selanjutnya tuh, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria atas aku. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Daud yakin, Daud percaya, Daud berserah kepada Tuhan. Dia mengimani bahwa dia tidak akan dipermalukan. Begitu orang kalau percaya pada Tuhan, saudara, ya, tidak akan dipermalukan. Itu ada dalam kitab Roma 10 ayat 11. Kalau orang baca di sana, saudara, dikatakan karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Kalau orang percaya pada Tuhan, orang tidak akan dipermalukan. Sekalipun ada orang yang mau bikin malu pada orang, ya, ada orang yang mau menjatuhkan orang, ada orang yang mau menjebak orang, saudara, ada orang yang mau mempermalukan orang. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Bapak ibu saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tapi yang akan dipermalukan adalah orang yang mudah berkhianat. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan ini mesti jadi rema dalam trompet kehidupan. Tidak hanya sekedar ditulis, tapi ini harus orang hidupi. Ya, firman Tuhan mengatakan yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tapi yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, pasti pengkhianat itu akan mendapat malu. Ya, makanya jangan jadi pengkhianat dalam trompet kehidupan. Jangan jaga suka berkhianat. Saudara, anaknya Absalom mengkhianati Daud, mengkudeta ayahnya sendiri yang masih jadi raja. Bayangkan saudara, sebuah pengkhianatan. Makanya pengkhianatan itu yang paling sakit itu orang dalam, saudara, ya. Kalau orang luarnya terlalu bagaimana, kalau orang dalam yang hianati sakit sekali, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan jadi pengkhianat, ya. Karena pengkhianat itu mau mendapat malu. Pernah malu, saudara? Ya, pernah malu? Kalau belum pernah malu, kalau suka dapat malu, jangan coba-coba, saudara, ya. Kalau mau suka dapat malu, coba aja berkhianat, saudara, ya. Jangan, saudara, ya, karena mau dipermalukan kalau orang yang suka berkhianat. Ya, hanya bagus, saudara. Mari Tuhan jadi orang-orang yang setia. Jadi orang-orang yang selalu menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setia dalam pengharapan, setia dalam tanggung jawab, setia dalam segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun di dalam doa kita, ya, jangan orang cuma mengatakan apa orang kehendak. Kadang kalau orang berdoa, saudara, Tuhan, kita kok begini Tuhan, begini. Kadang orang hanya mau Tuhan dengar apa orang kehendak. Tapi kadang-kadang orang nih mau dengar Tuhan kehendak, saudara. Tapi belajar dari Raja Daud, ya, di sini Daud mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saudara, ketika Daud datang pada Tuhan, dia tidak hanya mengatakan kehendaknya, kemauannya, kerinduannya, harapannya, tapi dia mau mengetahui kehendak Tuhan, jalan Tuhan. Daud bilang, ajarlah aku, beritahukanlah jalan-jalanmu. Ya, karena saudara yang diberkati Tuhan, ini kadang-kadang orang kok suka jalan sendiri. Ya, orang ini mau ikut Tuhan pe jalan. Padahal jalan Tuhan adalah jalan kebenaran.
Makanya di ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, karena jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Tapi ada orang tidak mau berjalan di jalan kebenaran. Ya, mau suka tersesat selalu saudara-saudara. Tidak mau ada di jalan Tuhan. Makanya saudara, kita diajak untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ya, jadilah orang benar, hidup di dalam kebenaran, hidup berjalan di jalannya Tuhan, supaya orang akan berjalan lurus, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena hidup dalam kebenaran Tuhan akan membuat kita mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang percaya akan hidup di dalam kebenaran Tuhan, di jalannya Tuhan. Makanya saudara, penting bagi kita untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan. Makanya Daud bilang, beritahukanlah jalanmu. Karena jangan sampai saudara orang salah jalan, kok berjalan terus. Ya, ada satu kalimat yang bilang begini, kalau Anda terlalu jauh, kalau Anda berjalan sudah terlalu jauh dan ternyata jalan itu salah, tidak ada jalan lain selain kembali. Kalau turun berjalan terlalu jauh, saudara, kok ternyata jalan ini salah, tidak ada jalan lain selain berbalik, saudara. Berbalik, ikut jalan yang benar. Makanya penting firman. Firman ini penuntun, akan menuntun, mengarahkan, membimbing orang supaya orang ada di jalan Tuhan. Karena kadang-kadang orang suka berjalan sendiri, ini mau berjalan dengan Tuhan, saudara. Nah, ini orang yang suka berjalan sendiri, ini orang-orang kabal ini, saudara, ya. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur menggambarkan tentang Tuhan, ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan benar di ayat 8, saudara. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Pemazmur mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Bapak Ibu saudara, Tuhan itu baik. Meskipun kadang-kadang orang keadaan tidak baik, saudara, ya, tapi bukan berarti Tuhan tidak baik. Kalau orang ada dalam keadaan yang tidak baik, bukan berarti Tuhan tidak baik, saudara. Tuhan tetap baik sekalipun orang keadaan tidak baik. Sekalipun orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita, jangan sampai orang bilang Tuhan ini nyak sayang petorang. Tuhan itu baik, saudara. Ini kesaksian pemazmur. Dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Karena memang Tuhan baik, saudara. Sekalipun orang tidak baik, tidak akan mempengaruhi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang nyak baik itu orang, ya. Tuhan tetap baik, sekalipun kadang-kadang orang tidak baik, ya. Apalagi ada orang yang tidak baik dengan orang balas tidak baik, saudara. Ah, ini manusia, saudara. Ya, kadang seperti itu. Beda dengan Tuhan, ya. Kadang orang nyak baik, saudara, nyak bagus tompe cara, tompe hidup, tompe sikap. Kadang-kadang nyak baik. Tapi Tuhan baik. Biar orang hidup tidak baik, tetap dia baik. Ketidakbaikan kita tidak akan mempengaruhi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya pemazmur mengatakan Tuhan itu baik, sekalipun pemazmur dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan dibenci oleh musuh-musuhnya, dibenci oleh orang-orang dekat, dikudeta, dihianati, saudara. Tapi Daud tetap mengatakan God is good, ya. Tuhan itu baik. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan tetap baik dalam segala waktu kehidupan kita, saudara. Ini yang harus orang imani dalam orang kehidupan. Biar orang keadaan tidak baik, karena kadang-kadang orang keadaan dia naik turun, saudara. Iya toh. Hari ini bagus-bagus. Kayak akang pergumulan datang, tuh gelombang masalah hadir menerpa orang hidup, saudara. Tapi orang tetap mengatakan God is good. Amin, saudara. Tuhan tetap baik.
Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya, Tuhan tetap punya cara untuk menolong kita. Karena Dia Allah yang baik. Allah yang selalu menyatakan kebaikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan pemazmur mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Mau orang yang rendah hati, saudara. Kalau orang sombong susah dibimbing. Karena sombong, maka puji angku. Ya, susah dituntun. Karena timingnya, saudara ya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Ternyata hanya orang rendah hati yang dibimbing Tuhan, yang dituntun Tuhan, yang diarahkan oleh Tuhan, saudara. Makanya jangan jadi orang sombong. Karena orang sombong kadang-kadang minta dia sementara sombong, saudara. Makanya setiap hari orang harus minta Tuhan memberi orang kerendahan hati. Karena kadang-kadang orang kalau orang so puji sadiki so sombong, saudara-saudara ya. So dapat beli ini sadiki so sombong ya. Dapat beli HP bagus so sombong, saudara. Susah dibimbing. Makanya orang yang keras hati itu orang sombong. Ya, kenapa Tuhan memilih Musa? Karena Musa itu lembut hati, saudara. Lembut hati itu kakak ada orang yang rendah hati, saudara. Susah kalau orang sombong, ya. Susah dibimbing, susah dituntun. Makanya kalau ada dalam persekutuan kong ada orang yang susah dibimbing, berarti dia orang sombong, saudara, ya. Maaf, saudara, saya harus katakan ini, ya. Sedikit-sedikit banyak mulu, cuma banyak mulu, banyak mohong mar. Nya ada hasilnya, ada pekerja, saudara. Ya, kalau bilang begini selalu dia tukang protes, susah sekali, saudara. Nah ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sebab jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Kemudian, saudara, di sini Daud memohon ampun kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, orang tahu bersama dosa yang dilakukan oleh Daud. Daud sampai kalau orang baca di 2 Samuel, saudara, di situ Daud sampai mengatakan bahwa aku telah berdosa di hadapan Tuhan, ya. Bahkan di sini Daud mengatakan, oleh karena ayat 11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Daud mengakui besar DP kesalahan. Karena saudara, ya, Daud mengambil istri orang, ya, Batseba, dan dia membunuh Uria. Dia tahu mau mati Uria di medan perang. Tapi Daud akui itu di hadapan Tuhan, saudara. Meskipun dia seorang raja, ya, dia raja loh, punya kedudukan, punya status yang tinggi, tapi di hadapan Tuhan dia tetap mengakui itu. Kadang-kadang orang kalau status so tinggi, so punya kedudukan, jabatan, kadang orang susah akui tompe kesalahan, saudara. Ya, kadang orang yang berpikir, orang yang betul, orang yang benar, susah mau akui tompe kesalahan. Apalagi sudah pada posisi puncak, nyak gampang, saudara ya. Tapi belajar dari Daud, sekalipun dia raja, punya kedudukan yang tinggi, tapi dia mengakui di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Daud menyadari dosanya. Daud menyadari kesalahannya fatal, kesalahannya besar, saudara, sehingga berdampak pada keluarganya. Daud menyadari itu, ya, sehingga saudara, yang jadi persoalan adalah kadang orang yang jaga sadar setiap perbuatan-perbuatan jahat yang orang lakukan di hadapan Tuhan. Kadang orang tidak sadar, saudara, tidak menyadari atau mau menyadari. So tahu nyanda
sadar-sadar saudara. Ya, ini yang jadi persoalan. Bukannya tidak sadar, ni mau bertobat, ni mau sadar saudara. Sehingga Daud mengatakan, ampunilah kesalahanku. Kalau orang punya salah saudara, kalau orang melakukan kejahatan, datang pada Tuhan, minta ampun. Karena Tuhan itu maha pengampun. Dia akan mengampuni orang sekalipun besar orang kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya, saudara, ingat waktu Yesus di kayu salib, dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukan hanya Yesus meminta ampun kepada Bapa, tetapi Yesus sementara mengasihani kita saudara, orang-orang berdosa. Yesus sementara membela kita, tapi bukan berarti membenarkan kita yang berdosa. Tapi Yesus sementara mengatakan, kasihanilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Karena Yesus mengasihani, mengasihi. Karena kasihnya dia rela disalibkan untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa saudara. Makanya sebesar apapun orang pedosa, datang minta ampun pa Tuhan. Kong kalau so minta ampun, so jangan baking ulang. Ya, jangan baking ulang. Jangan cuma sadar, iyo Tuhan so salah kita, tak so bikin kejahatan. Kong DP follow up apa dang, DP tindak lanjut apa dang. Dari kesadaran itu, baking tuh bagus-bagus, apa yang Tuhan mau. Ya, itu tuh orang tema, hidup takut akan Tuhan. Itu DP tindak lanjut saudara. Ya, di sini Daud bilang, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini tompe tema saudara. Ya, setelah orang menyadari orang pedosa, orang kejahatan, DP tindak lanjut, DP follow up, orang hidup jadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, tapi takut Tuhan ini bukan sama yang takut Pontianak kong lari saudara. Takut akan Tuhan adalah apa? Kita menaati Dia, kita menghormati Dia, kita mengikuti kehendaknya. Itu orang yang takut akan Tuhan saudara. Ya, firman Tuhan bilang orang yang takut Tuhan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bayangkan saudara, menetap dalam kebahagiaan. Makanya jadi orang takut Tuhan. Ya, supaya menikmati kebahagiaan dalam kehidupan yang ada. Kemudian anak cucunya akan mewarisi bumi. Bayangkan saudara, anak cucu artinya keturunannya mewarisi bumi, mewarisi tanah. Saudara yang diberkati Tuhan, ini jaminan yang Tuhan kasih kepada orang yang takut akan Tuhan. Ini ditujukan kepada siapa? Kalau bilang anak cucu akan mewarisi bumi, berarti ditujukan kepada setiap orang tua. Jadi orang tua yang takut Tuhan saudara, supaya anak cucu keturunannya akan diberkati oleh Tuhan, mewarisi bumi. Ya, ada yang bilang kita ada warisan ini, mar Tuhan yang akan kasih itu saudara. Tuhan yang menjamin keturunan kita, anak cucu kita akan diberkati saudara. Mewarisi bumi ini apa? Punya power, punya kekuasaan. Artinya apa? Tuhan pemegang kendali hidup kita, masa depan kita. Tuhan yang menjamin. Makanya orang sebagai orang tua harus jadi orang tua yang takut Tuhan, supaya ini adalah investasi yang orang berikan kepada anak cucu kita. Bukan cuma investasi tanah, rumah, emas dan harta dan lain sebagainya saudara. Itu bisa habis saudara. Ya, tapi investasi kita adalah menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, supaya kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Ini janji firman Tuhan saudara. Ya, mewarisi bumi apa ini? Mewarisi ini
Ini dari generasi ke generasi ini saudara mau warisi, jadi ahli waris. Ya, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan, jaminan. Sedang orang dapat jaminan BPJS senang sekali saudara. Iyo tuh. Kalau tong sakit nyak pusing-pusing karena apa? Ada BPJS. Enak saudara. Duh, nyak perlu khawatir karena ada BPJS. Ada jaminan kesehatan. Apalagi jaminan dari Tuhan. Ya. Tapi tuh orang dulu, orang tua mesti takut Tuhan. Supaya anak cucu diberkati. Saudara, Daud menyadari dia itu kesalahannya besar. Tapi dia menyadari dan dia minta ampun pada Tuhan saudara. Sehingga saudara tahu kenapa Salomo itu diberkati. Bukan karena Salomonya, tapi karena Daud, Salomo diberkati. Ya, saudara, biarlah lewat kehidupan kita akan membuat anak-anak kita, cucu-cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita memberikan investasi takut akan Tuhan. Investasi tanah, harta bukan berarti juga tidak penting saudara. Tapi itu bukan segala-galanya. Namun investasi yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Ya. Karena kehidupan yang takut Tuhan, keturunannya akan dijamin oleh Tuhan. Menikmati, menjadi ahli waris untuk mewarisi berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, luar biasa saudara. Kalau orangnya punya tanah untuk diwariskan, ada yang bilang, aduh, nyak ada warisan, mau wariskan apa? Orangnya ada tanah, nyak ada emas, nyak ada harta. Investasi, takut akan Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin saudara-saudara. Ya. Kemudian saudara, selanjutnya dari bagian firman Tuhan ini, dalam doanya Daud meminta perlindungan dari Tuhan terhadap musuh-musuh yang ada. Ya, terhadap apa yang dialami oleh Daud. Sehingga dari ayat-ayat ini saudara, di ayat-ayat selanjutnya kita melihat betapa luar biasa pergumulan persoalan yang dihadapi oleh Daud. Yang tadi sudah saya bacakan ya saudara. Tiliklah sengsaraku, kesukaranku. Lihat betapa banyaknya musuhku, bagaimana mereka membenci aku dengan sangat dalam. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Saudara yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat bagaimana keadaan Daud. Tekanan yang dia alami saudara. Tapi dia melepaskan itu semua kepada Tuhan. Dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan melindungi dia. Karena sumber perlindungan cuma Tuhan. Makanya saudara jangan berlindung pada manusia, tapi orang mesti berlindung pada Tuhan. Supaya orang menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun yang menarik dari bagian firman Tuhan ini saudara, yang terakhir ini, dikatakan di ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saudara, mataku tetap terarah pada Tuhan. Artinya apa? Di dalam kesukaran dan pergumulan serta penderitaan, dikelilingi oleh musuh, oleh orang-orang yang membenci Daud. Daud bilang, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Artinya apa? Daud tetap fokus pada Tuhan saudara. Dia nyandak fokus pada pesengsara, dia pergumulan kepada orang-orang yang benci pada dia. Dia nyandak fokus pada kesulitan yang dia alami, tapi dia fokus pada Tuhan. Amin saudara. Dia memandang Tuhan. Daud bilang, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika arah pandangan kita mulai bergeser, ya, tidak lagi terarah pada Tuhan, tapi pada masalah, maka pasti kita akan lemah,
dan jatuh. Ya, pasti kita akan takut dan khawatir. Karena torang pe arah pandangan mulai bergeser. Jadi torang mulai goyah, saudara. Makanya kenapa? Di ayat 15 ini penting ini loh, saudara. Ya, Daud bilang, mataku tetap terarah pada Tuhan. Karena dia memandang Tuhan. Torang ingat cerita bagaimana Daud menghadapi Goliat, saudara. Ya, ini cerita yang menarik, saudara. Itu waktu dia belum jadi raja ya, saudara. Dia bilang pe Goliat, ngana datang deng tongkat dan pedang lembing, saudara. Ya, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Waduh, bayangkan saudara. Daud nyandak lihat Goliat yang besar, tapi Daud melihat Tuhan yang besar, saudara. Makanya tompe pergumulan boleh besar, tapi torang punya Tuhan yang lebih besar dari pergumulan yang torang hadapi, saudara. Torang mesti percaya pada Tuhan. Makanya penting pandangan kita kemana, saudara. Arah pandangan kita mesti jelas. Kita pandang Tuhan, fokus pada Tuhan. Makanya Daud untung, saudara, karena dia pandang Tuhan, bukan pandang Goliat. Nah, orang kalau jalia masalah memang pasti dong lemah, jatuh, saudara. Ya, kadang-kadang masalah menghimpit kita. Tapi orang mesti lihat bahwa di balik masalah yang besar ada Tuhan yang lebih besar, yang luar biasa, yang sanggup menolong kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Untuk itu, biarlah kebenaran firman ini membuka mata iman kita. Bahwa apapun yang kita alami, mungkin kita dibenci, mungkin kita dihina, kita dipermalukan, mungkin ada banyak orang yang senang dengan orang, mungkin ada yang mengecewakan kita, mungkin kita dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam pergumulan, kehidupan rumah tangga, keluarga, ekonomi, bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan orang tua, bergumul dengan sakit penyakit. Saudara yang diberkati Tuhan, pandang Yesus, pandang Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami di saat ini. Biar firman ini menguatkan kami, memotivasi kami, tapi juga menuntun dan mengarahkan kami supaya kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang sudah mendengarkan firman ini. Biar semua terberkati dalam kebenaran firman-Mu dan mampu mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan yang ada. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiwu. Jangan lupa subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng serta like. Tulis komentar-komentar yang baik, positif, membangun. Dan juga membagikan video khotbah ini sehingga pun ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Sampai jumpa lagi.